Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan wabah COVID-19 yang semakin meluas, maka kelompok kami mencetuskan ide untuk membuat simulasi kotak disinfektan berbasis IoT sebagai keikutsertaan dalam pencegahan wabah ini. Adapun sensor yang kami gunakan adalah yang pertama, ultrasonic. Sensor ini berguna untuk mendeteksi objek yang masuk ke dalam kotak disinfektan. Ketika ada objek dalam jarak tertentu, maka kotak akan otomatis menyemprotkan cairan disinfektan, ditandai dengan munculnya tulisan pada LCD. Yang kedua, DHT 11 suhu dan kelembapan. Sensor ini berguna sebagai pembatas kelembapan ketika penyemprotan terjadi. Saat sensor mendeteksi kelembapan kotak dalam jumlah tertentu, maka penyemprotan cairan akan berhenti dengan sendirinya, ditandai dengan munculnya tulisan pada LCD. Yang ketiga, sensor cahaya LDR. Sensor ini berguna sebagai pendeteksi cahaya di dalam kotak disinfektan. Ketika cahaya redup atau dalam kondisi malam hari, maka lampu di dalam kotak disinfektan ini akan otomatis menyala, ditandai dengan menyalanya lampu. Setelah terbentuknya ide, saya membuat desain rangkaian dalam bridging yang akan terlihat seperti berikut. Saya akan memberi penjelasan singkat mengenai desain yang saya buat di bridging. Yang pertama, saya meletakkan sensor ultrasonik di pojok kanan, pin ground saya sambungkan dengan ground, VCC dengan 3V3, trig dengan D7, eco dengan D6 sesuai dengan praktikum kelompok kami sebelumnya. Lalu saya untuk sensor DHT11 saya extend kabelnya agar memudahkan pada saat proses perangkaian. Untuk pin minus saya sambungkan dengan ground, plus dengan pin atau 5V dan pin out dengan D0. Selanjutnya sensor LDR atau cahaya saya sambungkan ground dengan ground, VCC dengan 3V3 dan D0 dengan A0 atau pin analog. Terakhir memasang aktuator berupa LCD monitor dan lampu. Untuk LCD, pin VCC saya sambungkan dengan pin, ground dengan ground, SDA dengan D2, SCL dengan D1. Untuk lampu saya sambungkan dengan D4 dan ground. Yo, what's up internet? Saya Taufik Pratno. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang telah kelompok kami buat, yaitu kotak disinfektan otomatis berbasis IoT sebagai upaya kita dalam mencegah pandemi COVID-19 ini. Saya di sini juga bertugas sebagai perangkai alat yang sudah didesain oleh anggota kelompok kami yang lain. Untuk spoilernya, alatnya terlihat seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan close up ke alatnya aja, karena akan ada sesuatu yang terlihat gitu ya. Oke, mantap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuridat Aldila dari kelompok 2 kelas T3G. Saya di sini bagian membuat untuk scripting atau coding dari alat tersebut yang dibuat. Yang pertama di sini ada pengimportan library, ada DHT untuk sensor suhu atau kelembapan, import WRH liquid crystal etusi untuk LCD. Dan selanjutnya kita mendefinisikan ada LED, cahaya, suhu ultrasonik dengan nilai-nilai LED pinnya itu D4, terus sensor cahaya A0 untuk analog, variabel nilai sensor, nilai integer, mendefinisikan sensor suhu di D0 dan membuat konstanta trigger pin dan echo pin. Trigger pinnya D7, echo pinnya D6 untuk ultrasonik. Lalu ada durasi bernilai long, distance bernilai integer, dan DHT itu mengimport dari DHT. Untuk setupnya di sini ada serial hanya untuk mengecek nilai-nilai yang dikeluarkan sebagai output nanti. Ada pengesetan pin mode trigger pin sebagai output, echo pin sebagai input, LED pin sebagai output, dan setup LCD yang di sini kita memakai LCD berkolom 16 dan berbaris 2. Untuk di fungsi loop, pertama kita memanggil dht.readll sensor suhu, yaitu untuk memanggil inputan dari D0 tadi. Dari alat itu kita baca. Nah, di sini ada serial print kelembapan udara sama dengan DHT humidity, yaitu kita mengambil kelembapan udaranya. Untuk suhunya kita tidak mengambil. Terus di sini ada nilai sensor sama dengan analog bit sensor cahaya. Ini kita membaca juga, nilai sensor ini diisi dengan data sensor cahaya yang diambil oleh sensor tersebut. Lalu di sini ada duration sama dengan pulse in, echo pin sama dengan high, yaitu durasi ini diisi dengan nilai kembalian gelombang yang dikirim pada echo pin. Untuk calculating the distance, nah distance ini sama dengan duration dikali 0,034 bagi 2, yaitu kita akan membaca dengan format jarak yang tanpa desimal, jadi tanpa koma, untuk memudahkan kita membaca datanya. Di sini ada beberapa kondisi, dan yang pertama kita membaca dari jarak dulu. Jika jaraknya kurang dari 16, alat tersebut akan mendeteksi objek, dan di sini kata-kata objek tersebut ditaruh di kolom 0 baris 0, yaitu baris pertama kolom pertama pada LCD tersebut diisi dengan objek yes. Saat objek tersebut terdeteksi, di sini dilakukan pengecekan kembali, yaitu pengecekan kelembapan. Jika kelembapannya kurang dari 74, maka LCD menampilkan kata-kata spray on, yaitu penyemprotan dilakukan. Sebaliknya, jika kelembapan lebih dari 74, maka di sini diset di kolom pertama baris kedua, yaitu spray off, penyemprotan berhenti. Untuk jarak tadi, kalau lebih dari
16, maka sesuatu tidak terdeteksi, yaitu di LCD diberikan objeknya tidak ada atau OBJ no, dan spraynya tidak dilakukan penyemprotan alias nonaktif. Untuk cahaya di sini kita mengambil sensor jika lebih dari 38, kita men-set mulai dari kolom 9 garis pertama, yaitu menampilkan kata-kata dark. Lalu digital red, light pin high, ini jika LCD-nya menampilkan kata dark, berarti lampunya menyala sesuai cuaca, entah malam entah pagi, terang atau gelap. Dan sebaliknya, jika keadaan cuaca gelap, maka LCD menampilkan light. Lalu digital red, light pin low, yaitu lampunya akan mati. Dan di sini ada delay 1000 untuk update dari looping tersebut. Terima kasih. Jadi di sini terlihat ada 3 sensor, yaitu yang ini adalah sensor ultrasonic, ini sensor di atas 11 sebagai suhu dan kelembapan, dan ini adalah sensor cahaya atau LDR. Karena ini adalah simulasi kotak desinfektan, jadi sensor ultrasonic sebagai pendeteksi objek yang secara otomatis jika ada objek maka akan membuat kotak tersebut menyemprotkan cairan desinfektan. Lalu sensor kelembapan sebagai pembatas penyemprotan, jika sudah dirasa lembab maka spray yang terlihat di sini akan off. Dan sensor cahaya di sini sebagai mendeteksi cahaya sekitar, jika keadaan sekitar gelap maka lampu dalam kotak akan menyala, dan jika terang maka lampu akan mati. Mari kita simulasikan satu persatu. Oke, mari kita simulasikan satu persatu. Jadi misalkan di sini ada objek, kita lihat, maka tulisan di LCD akan menunjukkan spray on, yang berarti ada objek yang secara otomatis spray akan melakukan penyemprotannya. Lalu spray ini akan menyemprot sampai batas kelembapan tertentu. Kita coba melembabkan sensor di HT11. Ya, ini sudah mencapai kelembapan tertentu, yang berarti spray akan off. Dan dikarenakan kondisi sekitar ini cahayanya masih cukup, maka di sini kondisinya akan light. Kita coba akan tutup sensor cahaya, maka lampu akan menyala. Oke, mantap. Mantap. Oke.